Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang akreditasi klinik di Indonesia. Sebagaimana tersebut di dalam petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan, yaitu keputusan Dirjen Pelayanan Kesehatan nomor 3991 tahun 2022. Pelaksanaan untuk akreditasi klinik ini merupakan satu bagian karena tim surveyornya itu juga meliputi akreditasi puskesmas dan klinik. Tim surveyornya terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah surveyor bidang tata kelola sumber daya dan upaya kesehatan masyarakat. Kemudian surveyor yang kedua itu adalah bidang tata kelola pelayanan dan penunjang. Bagi klinik yang akan mengajukan akreditasi, harus mempersiapkan dokumen persiapan akreditasi. Yang pertama itu adalah memiliki perizinan berusaha dan sudah terintegrasi di Kementerian Kesehatan. Jadi klinik itu harus terdaftar di dalam website mutufasiankes.kemkes.go.id. Yang kedua, penanggung jawab teknis klinis adalah seorang tenaga medis yang memiliki surat izin praktek di klinik tersebut. Yang ketiga, seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan di klinik yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan atau pemberi asuhan harus memiliki surat tanda registrasi atau STR dan surat izin praktik yang masih berlaku. Dan klinik harus membuktikan melalui Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan atau SIS-DMK. Yang ketiga itu adalah klinik telah mengisi aplikasi, yaitu ASPAK, aplikasi sarana prasarana alat kesehatan yang telah terupdate 100% dan 100% divalidasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Yang keempat itu adalah bukti pelaporan indikator nasional mutu melalui aplikasi Mutu Fasiankes untuk 3 bulan terakhir bagi survei yang perdana dan 12 bulan terakhir bagi survei ulang atau reakreditasi. Kemudian yang kelima ada bukti pelaporan insiden keselamatan pasien melalui aplikasi Mutu Fasiankes untuk 3 bulan pertama bagi survei perdana dan 12 bulan terakhir bagi survei ulang atau reakreditasi. Berikutnya adalah berkaitan dengan metode survei, hari survei, dan jumlah surveyor. Jadi klinik yang dimaksudkan di dalam akreditasi ini adalah klinik pratama dan klinik utama, baik itu adalah rawat jalan dan rawat inap. Untuk klinik, jumlah surveyornya 2 orang. Waktu pelaksanaannya 2 hari dan terbagi 1 hari daring dan 1 hari luring. Untuk jumlah standar akreditasinya, jadi untuk klinik itu terdiri dari 3 bab, yaitu bab tata kelola klinik, yang terdiri dari 4 standar dan 19 elemen penilaian. Bab yang kedua adalah peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Ini terdiri dari 3 standar dan 18 elemen penilaian. Kemudian bab yang ketiga adalah pelayanan klinik perorangan. Ini terdiri dari 15 standar dan 67 elemen penilaian. Sehingga total struktur standar akreditasi klinik ini terdiri dari 3 bab, 22 standar, dan 104 elemen penilaian. Berikutnya adalah kriteria dan scoring di dalam standar akreditasi klinik. Ketentuannya secara umum, ini berlaku sama untuk akreditasi klinik. Bila kriterianya terpenuhi atau tercapai penuh, nilainya itu 10%. Persyaratannya itu adalah tercapai 80% dari setiap elemen penilaian. Kemudian tercapai sebagian atau terpenuhi sebagian. Ini adalah nilainya 5. Apabila pemenuhannya itu, ketercapaiannya itu adalah 20% sampai dengan 79% dari setiap elemen penilaian. Kriteria yang ketiga itu adalah tidak terpenuhi atau tidak tercapai. Jika pencapaian di dalam elemen penilaian kurang dari 20%. Nilainya itu adalah 0. Dan yang terakhir itu adalah tidak dapat diterapkan.
ini akan menjadi pengurang dalam variabel pembagi di dalam penilaian. Untuk penetapan status akreditasi itu terbagi menjadi paripurna, utama, dan madya, serta tidak terakreditasi. Nah, ini ada beberapa ketentuan. Untuk kita garis bawahi, tidak terakreditasi itu syaratnya, yang pertama itu adalah bab tata kelola. Tata kelola itu kurang dari 75%. Kemudian bab PMKP kurang dari 40%, dan bab pelayanan kesehatan perorangan kurang dari 75%. Apabila ada satu bab dari 3 bab ini yang memenuhi kriteria tidak terakreditasi, maka kesimpulan akreditasi untuk klinik itu tidak terakreditasi. Jadi untuk klinik memang membutuhkan kerjasama antar bab dan koordinasi, sehingga pelaksanaan persiapan dari 3 bab di dalam akreditasi klinik dapat sinergis dan saling koherensi, karena ada faktor-faktor yang kemudian dapat mempengaruhi ketidakberhasilan di dalam pelaksanaan akreditasi. Berikutnya adalah tentang jadwal pelaksanaan survei akreditasi klinik. Survei akreditasi klinik terdiri dari 1 hari daring dan 1 hari luring. Untuk acara pertama itu adalah acara daring. Acara daring ini dimulai dari jam 7.30 sampai jam 8. Klinik melakukan persiapan kegiatan dan membuat kegiatan opening meeting secara daring. Kemudian jam 8 sampai jam 8.30 itu adalah acara pembukaan. Yang pertama adalah sambutan Kepala Dinas Kesehatan atau yang mewakili, kemudian sambutan Kepala Klinik. Yang ketiga adalah perkenalan tim surveyor dan perkenalan klinik. Kemudian yang keempat pembacaan doa, yang kelima tim surveyor kemudian mengambil alih kendali kegiatan atau kendali acara. Kemudian dilanjutkan jam 8.30 sampai dengan jam 8.45. Ketua tim surveyor ini menyampaikan maksud dan tujuan survei. Yang kedua, menyampaikan jadwal kegiatan survei dan kode etik surveyor. Yang ketiga itu adalah serah terima surat pernyataan surveyor dan surat pernyataan kepala klinik. Kemudian dilanjutkan jam 8.45 sampai dengan jam 9. Ini adalah presentasi dari kepala klinik tentang profil klinik, program peningkatan mutu internal, dan pelaporan insiden keselamatan pasien. Kemudian jam 9.30 sampai dengan jam 9.45 ini rehat. Ketua tim survei membagi 2 kelas secara daring itu dalam bentuk break room. Jadi ada break room untuk survei tata kelola manajemen dan break room untuk survei tata kelola klinis. Kemudian khusus untuk UKP ini menyiapkan daftar pasien rawat inap hari ini apabila ini adalah klinik rawat inap. Kemudian jam 9.45 sampai dengan jam 12 kemudian melaksanakan telaah dokumen secara daring. Kemudian jam 12 sampai dengan jam 1 isoma. Kemudian jam 1 sampai dengan jam 15.30 melaksanakan telaah daring. Jam 15.30 sampai dengan jam 16.00 ini adalah pertemuan tim surveyor. Begitu. Selanjutnya kegiatan daring itu selesai. Kemudian 3 hari atau 4 hari setelah kegiatan daring, kemudian surveyor datang ke klinik untuk melakukan kegiatan luring. Kegiatan luring dimulai dari jam 8 pagi sampai jam 8.45 ini briefing harian. Jadi surveyor akan menyampaikan dalam bentuk presentasi temuan pada saat kegiatan daring. Kemudian jam 8.45 sampai dengan jam 9 istirahat, rehat kopi setelah briefing harian. Kemudian dilanjutkan jam 9 sampai dengan jam 12. Ini telusur kepada pelayanan kepala klinik, pemilik klinik, dan dinas kabupaten kota. Kemudian jam 12 siang sampai jam 1 ini isoma. Kemudian jam 1 sampai jam 14.30 melakukan telusur fasilitas yang ada di klinik. Kemudian jam 14.30 sampai jam 15.30 ini penyusunan laporan.
Laporan ini adalah laporan kegiatan mulai dari kegiatan daring dan kegiatan luring. Dan kemudian mempersiapkan presentasi untuk exit conference. Kemudian jam 15.30 sampai dengan jam 16.00 ini adalah acara penutupan pertemuan atau exit conference. Pada waktu exit conference ini, surveyor memaparkan presentasi exit conference. Kemudian yang kedua menyerahkan kendali kegiatan kepada kepala klinik. Kemudian sambutan penutupan dari kepala klinik. Kemudian sambutan penutupan dari kepala dinas kesehatan atau yang mewakili. Dan terakhir itu adalah pembacaan doa. Jadi demikian gambaran singkat tentang pelaksanaan akreditasi klinik di dalam keputusan Dirjen Yankes nomor 3991 tahun 2022 tentang petunjuk teknis survei akreditasi. Pelaksanaan akreditasi klinik ini dilakukan oleh 13 lembaga sebagaimana tersebut di dalam keputusan Menteri Kesehatan nomor 32 tahun 2023. Demikian, sampai bertemu pada informasi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.